mundur sedikit biar latihan muka. Ada apa yang ada? Barusan nyari gimana enaknya jadi perhatian buat biar bergambar kami muka gimana. Assalamualaikum. Assalamualaikum Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ashab Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya habarullah. Terjemahan. Dinakum sa'irina bi maqamikum waqifina. Auda'nakum syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Salamullah ya sadan ar-Rahman ya syukur ibadallah dinakum wasalnakum talabnakum ya sadan ar-Rahman ya syukur ibadallah dinakum talabnakum بهمتكم جدواكم وهمنا وعطنا عطاياكم هداياكم سلام الله يا سادات من الرحمن ينساكم عباد الله دونكم رمنكم طلبناكم فهشاكم وهشاكم سعيدنا إذا ديناكم وفزنا حين زرناكم سلام الله يا سادات من الرحمن ينساكم عباد الله دونكم رمنكم طلبنا إلى الرحمن ولكم سلام الله صنعكم مزايا من مزاياكم سلام الله يا سادات من الرحمن ينساكم عباد الله دونكم سنظر أسرعنا تغشنا وتغشكم سلام الله يحييكم وعين الله ترعكم سلام الله يا سادات من الرحمن وصلى الله مولانا وسلم عليكم وللمختار شفينا ومنكرنا وإياكم سلام الله يا سادات من الرحمن يحييكم عباد الله ورحمكم أولى حضرة الحبس بن محمد صلى الله عليه وسلم وعلى رسول ذريته وأمته الكرام صلى الله عليه جميع آل بيت رسول الله رسول الله أجمعين ثم خصوصا الله سيدنا خديجة من أزواج رسول الله ثم قال الله سيدنا عبد الله بن عباس أن الله يتغشى بالرحمة المغفرة عليهم وبركاته ونصر عليهم وآلهم وعلى الفاتح بدينه لون الآخر أن الله يرزقنا وإياكم يتوفر وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم جميعا فوق العمل على حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب يا الله سبحان الله على النبي الفاتحة Rabbi farfa'na Rabbi farfa'na Rabbi farfa'na
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada para jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang kita berada di kota Taif. Yang ada di balik dinding ini adalah makam daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan menurut riwayat yang lain juga terdapat di sini Sayyidina Muhammad ibn al-Hanafiyah. Menurut sebagian riwayat, Sayyidina Muhammad ibn al-Hanafiyah ini adalah anak Sayyidina Ali dari istri beliau yang lain selain daripada Sayyidah Fatimah. Dan Sayyidina Muhammad ibn al-Hanafiyah ini adalah datu daripada salah seorang imam yang di Mesir, yaitu Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Para jamaah yang di kota Taif ini dulu, sejarah kota Taif adalah salah satu kota yang ketika Nabi Muhammad, paman beliau wafat, Abu Talib, kemudian istri beliau Khadijah wafat, maka Nabi ini menjadi benar-benar sangat bersedih sehingga disebut dengan Amul Hazan. Sehingga saking kuatnya gangguan orang-orang Quraisy sampai Nabi memutuskan untuk berhijrah ke kota Taif. Ternyata sebelum Nabi sampai ke kota Taif, lebih duluan orang-orang Quraisy datang dan menghasut orang-orang Taif, terutama dari kabilah Bani Thaqif. Karena kabilah Bani Thaqif ini adalah kabilah terbesar di Taif. Ternyata mereka sudah terhasut oleh orang-orang Quraisy sehingga ketika Nabi datang, Nabi diusir, dilempari batu, sampai diriwayatkan kaki Nabi Muhammad itu berdarah. Dan disinilah terlihat peran daripada sahabat Nabi, anak angkat Nabi, Sayyidina Zaid ibn Harithah. Sayyidina Zaid ibn Harithah inilah kemudian yang melindungi tubuh Nabi, sampai diriwayatkan kepala beliau pun berlumuran darah karena melindungi Nabi dari lemparan batu penduduk Taif. Sesampainya mereka di satu perkebunan kurma yang dirasa sudah aman, Nabi beristirahat di sana. Ketika Nabi Muhammad beristirahat di situ dan melihat darah mengucur dari kaki Nabi, maka turunlah malaikat Jibril mendatangi Nabi. Lalu malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, Allah berkirim salam dengan pian. Dan Allah menyampaikan bahwa Allah memiliki malaikat yang bertugas untuk menjaga gunung, yang siap untuk menerima apapun yang pian perintahkan." Maksudnya malaikat penjaga gunung ini sudah tidak sabar lagi untuk mengambil gunung-gunung yang ada di sekitar Taif dan melemparkannya kepada orang-orang Taif. Tetapi kemudian Nabi mengatakan, ujar Nabi, "Tidak, wahai Jibril. Tetapi aku berharap kepada Allah agar Allah melahirkan dari sulbi mereka orang-orang yang kelak akan beriman kepada Allah. Orang-orang yang menyuruh mereka untuk berdakwah di jalan Allah." Lalu akhirnya Nabi kembali ke kota Mekah. Sampai akhirnya kita lihat kemudian banyak terjadi hijrah. Ada yang ke Habasyah, ada yang terakhir sampai akhirnya Nabi bersama para sahabat hijrah ke Madinah. Nah, di kemudian hari ketika Nabi berada di Madinah, setelah terjadinya peristiwa Fathu Mekah, Nabi membawa 10.000 pasukan dari Madinah untuk membebaskan Mekah. Setelah Mekah bebas, lalu kemudian Nabi bersama para sahabat ditambah 2.000 orang tambahan pasukan dari kota Mekah. Yang artinya 12.000 pasukan. Beliau kemudian melakukan penyerangan kepada di Hawazin namanya. Di Hawazin ini adalah perjalanan kita dari Mekah menuju Taif. Di sana kemudian Nabi menyerang orang-orang Hawazin, dan di sana asalnya penduduk Bani Thaqif juga berada. Lalu kemudian pertempuran ini sebenarnya kalau kita baca di dalam sejarah, di situ kaum muslimin sedikit merasa, mereka berpikir dalam perang Badar kita 300 orang menang lawan 1.000. Di perang Uhud 3.000 orang pasukan Quraisy itu bisa diimbangi oleh 700 pasukan orang-orang muslim. Jadi mereka, apalagi ini jumlah kami 12.000. Lalu ada sedikit perasaan mereka hebat, maka Allah menegur mereka. Ternyata penduduk Hawazin ini memang posisinya itu para jamaah berliku-liku. Karena naik kita ke atas gunung yang harus melewati jalan-jalan kecil. Ternyata pasukan Hawazin menyembunyikan para pasukan di celah-celah batu. Itulah karena ketika mereka menaiki tebing-tebing Hawazin, lalu kemudian dikejutkan oleh serangan panah musuh, sampai kaum muslimin yang berjumlah 12.000 itu kocar-kacir. Maka di saat itulah Sayyidina Abbas, ayah daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, itu berteriak sambil menaiki bagal beliau. Beliau berteriak dan memanggil lagi, "Mana Bani Hashim? Mana orang-orang dulu berbaiat kepada Nabi? Mana orang-orang yang dulu ingin memperjuangkan agama bersama?" Rupanya suara Sayyidina Abbas ini didengar oleh mereka. Lalu mereka kembali lagi bersama Nabi, merapatkan barisan. Lalu mereka menyerang. Akhirnya Hawazin berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Diriwayatkan di sana mereka menguasai ribuan unta. Sekitar 6.000 orang lebih ditawan di Hawazin. Selesai di Hawazin, ternyata penduduk Thaqif itu mundur ke Taif ini. Karena Taif ini dianggap mereka adalah benteng yang sangat kuat. Mereka mundur ke Taif,
ditutup semua pintu-pintu kota, mereka bertahan di dalamnya, sehingga Nabi melakukan pengejaran ke kota Taif bersama para sahabat yang didahului oleh 1000 pasukan yang dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Sesampainya pasukan Sayyidina Khalid, lalu pasukan Nabi kemudian datang dengan pasukan yang sangat besar, sekitar 12.000 pasukan, lalu mereka berkemah. Awalnya mereka berkemah di dekat bentengnya penduduk Sakif. Tetapi karena panah-panah penduduk Sakif banyak melukai sahabat Nabi, akhirnya mereka berpindah menuju ke tempat yang agak tinggi dan agak jauh dari benteng Sakif. Dan mereka mengepung, ada riwayat mengatakan 15 hari, ada mengatakan 20 hari, ada riwayat lain mengatakan Nabi mengepung di sini selama 40 hari. Setelah itu benteng Sakif belum dikuasai, tiba-tiba Nabi mengatakan kepada para sahabat, kita kembali ke kota Mekah. Kita kembali. Kenapa? Karena riwayat mengatakan saat itu sudah berdekatan dengan musim haji. Yang kedua, Nabi mendengar kabar bahwa pasukan Romawi itu mempersiapkan pasukan untuk menyerang Nabi. Karena Romawi ini pasukan yang lebih besar lagi. Jadi Nabi mempersiapkan. Nabi mengatakan kepada para sahabat, kalian jangan berkecil hati. Nabi tidak pulang, tidak melakukan sesuatu terkecuali dengan adanya wahyu. Lalu Nabi mengatakan, insya Allah penduduk kota ini akan ditundukkan oleh Allah. Lalu mereka kembali selepas haji, lalu kemudian kembali lagi mereka melakukan perjalanan menuju ke Tabuk. Tabuk ini para jamaah adalah daerah, kalau dari Madinah kita ke Tabuk, kita akan melewati Madain Soleh, yang kampung dulu umat Nabi Soleh. Sesampainya di Tabuk, para jamaah, apa yang terjadi? Ternyata orang-orang Romawi kada datang. Kenapa? Karena di sebagian sirah dikatakan orang Romawi itu gentar. Karena mereka kada menyangka, karena ceritanya mereka ini menggertak. Ratusan ribu orang siap menyerang orang-orang Islam yang ada di Mekah atau Madinah. Ternyata oleh Nabi bukan ditunggu, didatangi ke Tabuk. Tabuk ini jauh. Kalau tidak khilaf, Tabuk sekarang masuk daerah apa? Daerah Jordan, daerah mana? Hendak menuju ke Jordan nggak? Daerah Tabuk itu. Jauh para jamaah sekalian, Tabuk ini. Ternyata Nabi datang bersama para sahabat. Di perang ini sulit. Ini perang di mana satu unta itu bergantian para sahabat menaiki. Ini kan dalam orang pikir orangnya konyol. Siapa orang yang sanggup seperti itu? Berarti ini pasukan-pasukan yang memang berani mati. Ini yang membuat pasukan Romawi berpikir. Akhirnya mereka kada jadi mendatangi Nabi di Tabuk. Akhirnya Nabi kembali dari Tabuk. Di kemudian hari nanti pertempuran ini akan berlanjut, yaitu pertempuran yang disebut dengan pertempuran Yarmuk, yaitu pertempuran antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi. Singkat cerita, akhirnya setelah pertempuran Tabuk, itu di pertempuran Tabuk Nabi membawa 30.000 pasukan. Dan setelah pertempuran Tabuk, Nabi kembali memikirkan Taif. Tapi ternyata itu dibaca oleh penduduk Taif. Akhirnya penduduk Taif datang ke kota Mekah dan mereka mendatangi Nabi SAW dan mereka menyampaikan bahwa mereka siap beriman dan membuka pintu Taif seluas-luas untuk kaum muslimin. Lalu Nabi mengirim Abu Sufyan untuk berdakwah ke sini. Dan di dalam pertempuran sebelumnya diriwayatkan Abu Sufyan itu kehilangan sebelah mata ketika bertempur. Lalu Nabi menawarkan, wahai Abu Sufyan, apakah engkau mau mata itu aku gantikan dengan izin Allah? Atau ikam memilih sabar? Engkau memilih sabar dengan sebelah mata, tetapi di akhirat Allah gantikan kamu dengan mata yang lebih baik. Lalu Sayyidina Abu Sufyan mengatakan ulun memilih sabar. Di kemudian hari di pertempuran Yarmuk, sebuting lagi mata Sirini buta sehingga beliau mati dalam keadaan kedua mata-mata beliau ini adalah cacat karena pertempuran. Singkat cerita, kita kembali kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini para jamaah adalah sahabat Nabi yang dilahirkan 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Artinya ketika Nabi berusia sekitar 50 tahun, di situ Sayyidina Abdullah bin Abbas lahir. Karena Nabi berhijrah di umur 53. Beliau lahir di umur 3 tahun sebelum hijrah. Dan beliau ini, abah beliau Sayyidina Abbas itu dangsanak abah Nabi. Karena abah Nabi itu Abdullah bin Abdul Muttalib, sedangkan Sayyidina Abdullah ini abah Sirin adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Abbas bin Abdul Muttalib dengan Abdullah bin Abdul Muttalib berdangsanak. Abdullah melahirkan Nabi Muhammad, Abbas melahirkan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas ini para jamaah dekat dengan Nabi itu. Mama beliau itu adalah Ummul Fadl Lubabah. Karena Abdullah bin Abbas ini diisi dangsanak namanya Sayyidina Fadl. Sayyidina Fadl inilah yang memapah Nabi ketika Nabi Muhammad itu naik ke atas mimbar ketika beliau berada terakhir kali sebelum wafat. Dan Sayyidina Fadl ini jualah yang memangku Nabi ketika dimandikan. Dan masuk ke dalam kubur Nabi ketika dimakamkan adalah Sayyidina Fadl, dangsanak Sayyidina Abdullah bin Abbas.
Ibu dari Abdullah bin Abbas ini bernama Lubabah. Beliau ini perempuan diriwayatkan yang kedua masuk Islam setelah Sayyidah Khadijah. Ibunya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi memang ketika Abdullah bin Abbas lahir, kedua orang tuanya sudah beriman kepada Allah. Dan kemudian Abdullah bin Abbas ini dengan Nabi dekat juga. Kenapa? Selain sepupu sekali, yang kedua Sidin diisi bibi. Karena Lubabah ini diisi dangsanak. Mamanya Abdullah bin Abbas diisi dangsanak. Berarti kan acil oleh Abdullah. Itu namanya Maimunah. Maimunah ini di kemudian hari dinikahi oleh Nabi Muhammad. Artinya Abdullah bin Abbas ini bapak Sidin paman Nabi, Sidin sepupu Nabi, acil Sidin bini Nabi. Ya Sayyidah Maimunah itu yang kita masuk kota Mekah, kita lihat makam Sidin juga berdinding seperti ini, Sayyidah Maimunah. Nah, lalu kemudian Abdullah bin Abbas ini dari kakanak ketika Nabi wafat, itu umur Sidin sekitar 13, 14 atau 15 tahun. Masih sangat muda para jamaah. Tetapi orangnya haus dengan ilmu. Sehingga satu malam beliau datang ke rumah Bibi Sidin. Bi, ulun nak melihat kayak apa Nabi wudu. Ujar Bibi Sidin, ika masuk ke rumah. Karena tengah malam bila Nabi bangun, ika ambilkan banyu. Begitu melihat Nabi bangun tengah malam, Sidin mengambilkan banyu. Lalu Sidin menuangkan. Jadi Sidin melihat seorang bagaimana Nabi wudu. Karena melihat anak kecil ini menuangkan banyu, Nabi memusut. Ujar Nabi memadai Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ujar Nabi berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan anak ini terhadap agama. Faqih itu orang yang bujur-bujur menguasai dan memahami agama dengan detail, itu faqih namanya. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan dia bagaimana menjabarkan isi kitab, isi Quran. Makanya Abdullah bin Abbas ini terkenal sebagai sahabat yang ahli tafsir. Selain sahabat yang ahli ilmu, karena disebut dengan habarul ummah. Jaga ijaka itu tintanya umat. Karena ilmu itu berkumpul di Abdullah bin Abbas. Singkat kisah, ketika beliau berumur 13-14 tahun, Rasulullah kembali ila Rafiqil A'la. Beliau kada merasa gengsi, datang kepada sahabat-sahabat besar. Beliau terus menimba ilmu. Sehingga di umur yang sangat muda, ketika Sayyidina Umar jadi khalifah, ketika ada Dewan Syura, sahabat-sahabat besar, cuma Sayyidina Abdullah bin Abbas yang duduk di situ dan usianya masih muda. Makanya ujar ulama dikatakan al-alimu kabirun walau kana saghira. Orang berilmu itu hukumnya adalah besar dalam pandangan Allah meskipun dia kakanak. Orang berilmu itu sangat mulia di sisi Allah meskipun dia muda, karena ilmunya itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Abdullah bin Abbas. Nah, beliau singkat cerita kemudian di masa dewasa beliau, Sayyidina Abdullah bin Abbas ini ikut dalam setiap pertempuran bersama Nabi. Kemudian beliau juga ikut di setiap pertempuran, maksudnya bersama Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali juga adalah sepupu beliau. Akhirnya singkat cerita, kalau pian membaca karena ada Ikrimah itu Maula Ibn Abbas, itu murid beliau. Kayak Mujahid dan yang lain-lain, para tabi'in itu banyak murid Abdullah bin Abbas. Dan beliau ini termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, lebih kurang sekitar 1.600-an hadis lebih diriwayatkan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Karena yang banyak meriwayatkan hadis itu adalah Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidah Aisyah, diantaranya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Singkat cerita, di umur 71 tahun beliau wafat di kota Taif. Sebelumnya beliau memang meminta agar beliau bergeser ke Taif. Dan beliau menetap di kota ini. Kenapa? Ada sebagian riwayat mengatakan bahwa Sayyidina Abdullah bin Abbas ini berpandangan bahwa Jannatul Baqi adalah tempat para sahabat-sahabat yang sangat dekat dengan Nabi. Istri Nabi di sana, anak-anak Nabi di sana. Kemudian Abbas paman Nabi, Abbas Sayyidina Abdullah ada di sana. Karena Sayyidina Abbas ini berdekatan makamnya dengan Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Hasan. Nah, karena di situ makam Sayyidina Hasan, Sayyidina Muhammadil Baqir, Sayyidina Ja'far Shadiq itu berdekatan. Abbas, Fatimah, kemudian Sayyidina Hasan bin Ali, kemudian Sayyidina Muhammadil Baqir, kemudian Sayyidina Ja'far Shadiq itu berdekatan di Baqi. Adapun di Ma'la itu ada Sayyidah Khadijah. Maka beliau merasa, aku ini jadi orang kecil. Di sini sahabat Nabi, di sini keluarga Nabi. Aku di sini kada pantas untuk berkubur bersama orang-orang besarnya. Jaka bahasa kita ini, aku takutan aku nang kada besar ini justru mengganggu keberadaan mereka. Maka beliau lebih memilih dikuburkan di kota Taif. Bayangkan orang nang luar biasa alim tetapi tawaduknya luar biasa Sayyidina Abdullah bin Abbas. Merasa kada pantas. Kada pantas. Nah, itulah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kemudian para sahabat, ini di sebelah kita ada maktabah. Ini salah satu maktabah terbesar yang isinya lengkap dengan kitab-kitab.
Karena Sayyidina Abdullah bin memang dikenal ahli ilmu. Ini kitab-kitab cocok sekali dibangun di sebelah daripada kubur Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi beliau dimakamkan di sini, dan menurut riwayat lain di sini juga dikuburkan Sayyidina Muhammad ibnul Hanafiyah, yang ulun katakan tadi adalah anak Sayyidina Ali dari bini yang lain selain Sayyidah Fatimah. Karena Muhammad bin Hanafiyah ini ada banyak versi. Salah satunya di sini. Tapi kalau Sayyidina Abdullah bin Abbas itu insya Allah memang makam beliau dimakamkan di tempat ini, di Taif ini. Nah inilah kita mudah-mudahan anak cucu kita dengan berkahnya Sayyidina Abdullah bin Abbas yang didoakan Nabi, mudah-mudahan anak cucu kita berataan menjadi orang-orang yang paham agama, yang mengamalkan agama, yang bujur-bujur mengerti Al-Quran dan memahami Al-Quran serta bisa menjabarkannya di tengah-tengah manusia insya Allah. Kemudian sewaktu kecil Abdullah bin Abbas pernah dipegang Nabi, ujar Nabi, ya gulam mu'allimuka kalimat. Ujar Nabi, hai kakanak, ikam hendaklah pelajari beberapa pesan. Ujar Sayyidina Abdullah bin Abbas, inggi ya Rasulullah, beritahu ulun pesan apa? Ujar Nabi, ihfadillah yahfadhuka. Jaga Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Maksudnya jaga hukum Allah, maka Allah akan jaga kamu dimanapun kamu berada. Ihfadillah, jaga hukum Allah. Hukum Allah dijaga, ihfadillah tujahak, maka kamu akan dapatkan pertolongan Allah selalu ada di hadapanmu. Nah, itu juga di riwayat itulah kemudian Nabi memesani kepada Abdullah bin Abbas. Ujar Nabi, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'id billah. Wahai Abdullah, apabila kamu minta, maka mintalah kepada Allah. Bila kamu minta tolong, maka minta tolonglah hanya kepada Allah. Itu pesan Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Nah, singkat cerita, alhamdulillah kita berdiri di tempat ini. Kita berdiri di tempat yang penuh berkah ini karena kita yakini ini adalah sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi. Jadi kita satu cuur dengan Nabi, satu apa? Satu keturunan. Karena sepupu sekali. Sangat disayang dan memang hidup di lingkungan keluarga Nabi. Karena lagi kekanak disayang oleh Nabi. Hidup dalam pemeliharaan Nabi. Nah itu luar biasa keberkahan beliau. Memang orang yang bujur-bujur sampai wafat Nabi, beliau selalu berada di situ dan keluarganya semua adalah orang-orang yang sangat dekat dan luar biasa terhadap Nabi. Jadi oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi mudah-mudahan dengan berkah Sayyidina Abdullah bin Abbas ini, Sayyidina Muhammad bin Hanafiyah dan seluruh sahabat Nabi, keluarga Nabi, dan terutama Nabi SAW, mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan oleh Allah dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita, Allah tuntut rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang penuh berkah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan insyaallah di kemudian hari bisa lagi berziarah ke sini insyaallah. Dengan keluarga kita insyaallah bisa berhaji dengan haji yang mabrur, umrah makbulah. Amin. Ala hadhihi niyya ala kulli man wa bihi sallallahu alaihi hadratin nabi al-fatihah. Jadi di Taif ini para jamaah adalah kota yang cukup subur, yang subur. Di kota sekitaran Mekah ini, di Taif ini yang subur. Makanya karena banyak ditanam, kalau pian melihat ada parfum-parfum di Arabian Oud, di Abdus Samad, itu mereka katakan Yasmin Taif. Karena ada bunga-bunga yang diambil dari Taif yang dijadikan bahan parfum. Entah itu melati, entah itu mawar. Pokoknya bunga-bunga itu dijadikan bahan parfum. Dan kemudian di Taif ini juga para jamaah ada pohon namanya zakum. Buah zakum. Buah zakum itu adalah buah yang kelak diberikan kepada orang neraka. Jadi orang neraka itu kayak sahanyinya kehausan, kelaparan. Lalu oleh Allah diberi makan zakum. Zakum itu adalah buah yang berduri, digigit inya pahit, membuat tenggorokan cekat, ditambah lagi durinya itu menusuk di tenggorokan. Itu buah yang dimakankan kepada orang-orang neraka. Diriwayatkan lagi mereka diminumkan dengan nanah, diminumkan dengan minuman, dituangkan minuman panas. Jadi bayangkan kayak lahar itu diminum makan, sedangkan sebelumnya dimakankan apa? Dimakankan zakum. Dan kemudian ada yang bertanya, kalau kayak itu kada mati gajar kada. Sebagaimana bila pian berjajak di pelatar masjid kadang-kadang lah, atau di sini mungkin. Ini panas kalau tanya. Nah ini panas nih. Nah rasa panas ini Allah jadikan lebih panjang. Kadang bila kita terlalu panas, bila 5 menit batis kita ini kada merasa lagi. Bila terlalu panas, batis kita ini melepuh. Mungkin semenit 2 menit kita merasa panasnya. Setelah itu kada merasa lagi karena rusak sudah anu kita ini. Melepuh. Tapi di akhirat kada. Di akhirat Allah jadikan kuat anu kita itu untuk merasakan kayak apa pedihnya adab tadi. Kada ada melepuhnya, tapi sakitnya tetap dirasakan. Nah itu di akhirat. Mudah Allah selamatkan kita dunia akhirat. Amin. Nah jadi di Taif ini ada pohon zakum. Namun pas kabulujuran kalewati disinggahi kan supaya melihat
cuma jangan dimakan. Supaya melihat kayak apa namanya buah zakum. Baik, kita rasa cukup para jamaah. Ayo silahkan masing-masing memohon kepada Allah dengan keberkahan Sayyidina Abdullah bin Abbas, mudah-mudahan segala hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alhamdulillah rabbil alamin.